Oke, halo guys, balik lagi ke Tiara's Journal sama aku, Angel. Oke, jadi hari ini aku bakalan bahas soal beasiswa di Korea. Sebenarnya aku bakalan lebih bahas tentang kayak beasiswa yang aku terima sih, karena kan aku udah kayak ngalamin langsung gitu, jadi aku bisa jelasin kalian. Pertama-tama banyak banget, lumayan banyak yang nanyain ke aku kayak, kak, kakak tuh di Korea beasiswa atau biaya sendiri sih gitu. Jadi pertama aku mau jelasin ya, kan aku tuh kuliah di Kyungsung University. Aku juga udah pernah jelasin di video yang nanti aku kasih, ada di atas ini. Aku udah pernah jelasin di video itu gimana prosesnya sampai aku bisa ke Korea. Jadi aku bakalan ulang dikit aja ya. Pertama-tama tuh aku ikut tesnya yang di Indonesia. Setelah keterima dan belajar bahasa selama 6 bulan, bakalan ada kayak semacam tes bahasa Korea. Dan berdasarkan hasil nilai tes bahasa Korea itu bakalan ditentuin kita ini dapat beasiswa berapa persen. Nah, pas itu tuh aku dapat beasiswa 50%. 50% itu merupakan potongan dari tuition fee gitu sih. Jadi, tuition fee-nya kepotong 50%, nah sisanya itu ya aku bayar sendiri gitu. Setelah kita datang ke Korea, beasiswa itu bakalan direkap lagi setiap semesternya, bakal ditinjau ulang lagi sama sekolah dari hasil nilai kalian aktif atau enggak, organisasi segala macam, untuk menentukan beasiswa selanjutnya. Jadi beasiswanya itu tuh beragam dari yang setahu aku 10% sampai 100%. Tapi sekarang itu lagi susah banget dapetin 100% karena biasanya cuma satu orang yang dapat, yaitu yang dapat IP-nya 4,5 gitu. Jadi semester terakhir kemarin pun aku IP-nya tuh 4,42 something kalau nggak salah, which is udah tinggi banget, tapi aku cuma dapat sekitar 80% kalau nggak salah gitu. Di Kyungsung sendiri itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kita itu eligible buat dapat beasiswa. Yang pertama, harus ikut kayak konsultasi dari pihak International Office. Kedua, kita harus isi kayak kuesioner yang nanti ada linknya gitu dari International Office juga. Kemudian kita itu harus memenuhi syarat 16 SKS. Jadi kalau satu semester nih kita daftarnya kurang dari 16 SKS, atau misalkan kita daftar 18 SKS nggak lulus 3 SKS, jadi kan cuma 15 SKS kan, nah itu kita nggak bisa dapet gitu sih. Terus kita juga harus lulus minimal topik 4. Kalau yang untuk jurusan film kalau nggak salah topik 3, tapi kalau jurusan lainnya minimum topik 4 gitu. Terus kita juga harus bayar uang sekolah tepat waktu segala macem gitu sih, yang kayak kecil-kecilnya. Yang penting ya asal memperhatikan pengumuman atau broadcast yang dikasih sama International Office dengan baik dan mengikuti semua yang dikasih sih, aman-aman aja beasiswa gitu. Nih aku mau kasih lihat, jadi aku bawa kayak semacam slip uang sekolah aku semester terakhir ini. Aku bakal kasih lihat, aku harus bayar 2.710.000 won. Aku dapat beasiswa potongan 2.368.000 won, sehingga sisa yang aku harus bayar itu 342.000 won atau sekitar 4 jutaan. Terus selain uang sekolahnya, kita tuh juga harus bayar ini asuransi. Kalau dulu itu harus bayar asuransi satu semesternya 60.000 won, tapi sekarang ada ketentuan baru, asuransinya juga diganti, jadi kita harus bayar per bulan 39.000 won gitu. Dan itu wajib dibayar, meskipun kan kayak nggak bakal sakit kayaknya di Korea, tapi itu harus wajib dibayar karena bakalan jadi pertimbangan untuk kalau kalian mau perpanjang visa atau mau ganti visa ke visa kerja gitu sih. Jadi harus wajib dibayar. Kayaknya udah gitu aja soal yang Kyungsung University. Jadi kesimpulannya adalah aku dapat beasiswa swasta dari Kyungsung University, which is yang setiap semester itu nggak tentu. Misalkan kayak aku dapat potongan 50%, 70%, 80%, sisanya itu aku harus bayar sendiri gitu. Nah, sekarang aku mau bahas tentang GKS. Jadi GKS itu tuh apa sih? GKS itu adalah gampangnya itu beasiswa dari pemerintah Korea untuk
anak-anak foreigner yang belajar di Korea gitu. Beasiswanya ini berupa uang, sebulannya itu 500.000 won dan akan dapat selama 10 bulan. Jadi totalnya tuh kalian akan dapat 5 juta won, which is kayak sekitar 65 juta rupiah. Itu kan lumayan banget ya. Jadi sekarang ini GKS atau kepanjangannya itu Global Korea Scholarship itu lagi buka pendaftaran. Jadi aku tuh jelasinnya GKS yang bisa di-apply pada saat kalian sudah di sini dan sudah tahun kedua S1 di Korea ya. Kan sekarang lagi buka pendaftaran nih. Syarat daftarnya itu sebenarnya gampang. Apalagi kalau misalkan dari univ aku itu kan kerjasama sama GKS. Jadi tuh setahu aku tuh hanya universitas-universitas yang kerjasama sama GKS yang bisa apply GKS. Nah, karena univ aku itu kerjasama sama GKS, setiap kali udah mulai buka pendaftaran, pihak dari International Office itu bakalan broadcast ke anak-anak gitu loh. Jadi kita tinggal nyiapin dokumen yang dibutuhkan, terus kasih ke International Office, baru nanti bakalan dikirimin sama International Office-nya ke pemerintah gitu. Nah, cara daftarnya itu gimana sih? Pertama kita tuh juga harus online application. Online application-nya itu dari website studyinkorea.go.kr. Kalau kalian buka, biasanya langsung di homepage itu ada tulisan gede-gede gitu loh, GKS Mujib, Jangakseng Mujib gitu. Nanti kalian begitu pencet ke broadcastan itunya, kalian bakal scroll ke bawah, terus tinggal pencet apply, isi data-data kalian, terus nanti kalian tinggal submit gitu. Setelah disubmit, harus di-print. Setelah di-print, dikumpulin bareng dokumen-dokumen yang lain. Nah, dokumen yang dibutuhin tuh apa aja sih? Pertama, tadi yang online application form itu. Kedua, fotokopi paspor. Ketiga, Jahakjeong Myeongso. Jahakjeong Myeongso itu kayak sertifikat yang menyatakan bahwa kalian adalah murid di suatu universitas ini gitu. Yang keempat, itu Songjok Jeongmyeongso. Songjok Jeongmyeongso itu adalah transkrip nilai. Jadi, nilai kalian dari, misalkan aku sekarang udah tahun keempat semester 1 ya, dari tahun pertama sampai tahun ketiga semester 2 itu semuanya dipaparin. Nah, Songjok Jeongmyeongso ini juga kita harus minta konversinya. Kan kalau di Korea itu kan sistemnya kan per 4,5 kan IP-nya. Kalau konversi itu jadi di convert ke per 100 gitu. Ini kita bisa minta di bagian administrationnya sekolah gitu. Ada. Nah, yang kelima adalah self-introduction letter gitu. Self-introduction letter ini kita harus tulis tangan di template yang udah disediain. Aku ada contohnya kayak gini. Kita harus tulis di sini sebanyak 2 lembar penuh ya, 2 lembar penuh. Nah, kalau menurut aku pribadi, self-introduction letter ini tuh penting banget karena aku tuh udah pernah dapat beasiswa GKS pas tahun 2019. Padahal kondisinya itu adalah nilai aku tuh lagi jelek-jeleknya pas itu. Jadi semester 1 aku itu 3,8 kalau nggak salah. 3,7. Semester 2 aku itu 3,34. Karena aku dapat F sekali, jadi aku juga pas semester itu tuh nggak dapat beasiswa. Tapi aku coba-coba aja daftar GKS gitu kan. Kayak aku tahu nilai aku itu dibandingkan dengan teman-teman aku yang lain yang daftar tuh nggak ada apa-apanya. Jadi aku kayak seriusin di self introduction letter aku, dan surprisingly aku dapet. Which is aku juga sama sekali nggak expect apa-apa karena emang nilai jelek segala macem, kayaknya nggak mungkin dapet, ada F gitu kan. Jadi udah nggak expect apa-apa, ternyata aku dapet. Jadi ya udah, mungkin karena self introduction letter aku tuh aku bener-bener bikinnya tuh oke lah, kayaknya menurut aku gitu sih. Jadi ya merupakan salah satu poin yang penting ya menurut aku. Nah, kalau pas aku daftar 2 tahun yang lalu itu, kita tuh butuh minta recommendation letter dari dosen, tapi tahun ini nggak dibutuhin karena sistemnya tuh ganti deh. Kalau dulu itu misalkan semua murid yang daftar GKS itu akan langsung disalurkan, kayak langsung dikasih ke pemerintah. Tapi kalau tahun ini misalkan tahun ini tuh misalkan ada 50 anak nih yang daftar, 50 anak ini bakal ngasih dokumen dong semuanya ke International Office. Nah, International Office ini bakalan pilih cuman 30 anak doang yang akan direkomendasikan buat kayak seksi pertama gitu loh, cuma 30 anak yang dikirim dokumennya ke pemerintah gitu. Jadi penjelasan soal GKS-nya kayaknya sampai di situ aja.
Kalau kalian mau apply, teman-teman yang udah lagi kuliah di Korea, ayo apply. Oh ya, dan website studyinkorea.go.kr itu nggak cuman di bahasa Korea. Dia ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia setahu aku. Jadi harusnya nggak membingungkan sih buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Korea. Oke guys, aku tuh lupa banget mention syarat-syarat supaya kita itu bisa daftar GKS. Oke, jadi syarat-syarat supaya bisa apply GKS itu, yang pertama adalah kita tuh harus seorang mahasiswa atau mahasiswi yang lagi belajar di Korea. Kedua, kita itu juga harus tahun kedua. Jadi tahun pertama belum bisa apply. Apply-nya itu dimulai dari tahun kedua sampai tahun keempat. Kalau yang kayak arsitek gitu tahun kelima gitu. Terus nilai kita itu harus rata-ratanya IP-nya itu nggak boleh di bawah 80. Ini nilai yang sudah dikonversi ke per 100 ya, karena aku tadi udah mention juga kalau di Korea itu per 4,5. Jadi convert ke per 100, terus rata-rata kita itu nggak boleh di bawah 80 nilainya. Terus nilai kita di semester terakhir kita itu nggak boleh juga di bawah 80. Topik kita itu juga minimal topik 4. Semakin tinggi semakin baik. Kalau misalkan ada nilai bahasa lain kayak misalkan TOEIC atau TOEFL atau IELTS, itu juga boleh disertakan saat pengumpulan dokumen gitu sih. Itu aja. Jadi aku juga bakalan kasih linknya di bawah di description yang studyinkorea.go.kr itu. Jadi kalian juga bisa ngecek-ngecek sendiri persyaratannya tuh apa, prosesnya kayak gimana gitu sih. Nah, sekarang aku mau kasih tahu soal rapot aku. Jadi kemarin ini tuh ada yang komen di YouTube aku, "Kak, tolong dong jelasin tentang perjuangan kakak ke Korea dan kasih lihat raport SMA gitu." Pertama, aku bingung jawabnya gimana karena aku ke Korea tuh nggak begitu yang berjuang banget gitu loh. Aku ke Korea tuh nggak gitu berjuang banget. Kalian boleh lihat di video aku yang judulnya yang Why Korea. Nanti aku taruh di mana sih, sini apa sini ya, pokoknya ada di atas kayak cardnya gitu. Dan sebenarnya nilai SMA aku itu yang gak bagus-bagus amat, gak yang outstanding gimana banget. Bentar, aku bakal kasih lihat ya, bentar. Oke, jadi aku tuh memang baru dikirimin kemarin malam sama mami aku. Jadi aku baru bisa bahas sekarang. Pertama kita bakal lihat, aku bakalan miring gear ke sini ya, biar nanti nilainya bisa taruh di sini gitu. Enggaknya ada catwalknya ini di sini ya. Jadi aku itu SMA-nya tuh IPS. Pertama kita lihat pendidikan agama. Ini aku juga udah lupa loh sistem nilainya kenapa 3, 3, 3, 2, 2, 2 gini. Kenapa 2 sama 3 doang? Kayaknya dia per 4 ya berarti ya. Iya, jadi kalian bisa lihat kan nilai aku tuh B, B+, PKN juga B, B+, BI, B-, matematika C+, B-. Aku tuh nggak bisa matematika banget. Terus apalagi nih? Sejarah B+, bahasa Inggris B+, B, seni B+, amin. OR B-, B, prakarya B- sama B, geo B-, sejarah B-, B+, sosiologi berapa ini? B- sama amin, ekonomi B-, B+, Mandarin. Ini dulu masih ada yang lintas minat, jadi aku tuh pas kelas 10 bisa pilih 2 lintas minat. Yang pertama aku pilihnya Mandarin, itu aku dapat amin dan B. Kalau lintas minat kedua itu aku pilih biologi, itu B+ dan B gitu. Sekarang kita bakal lihat yang kelas 10 semester 2. Rata-rata nilainya nggak gitu beda ya, kayak B, B+, A, amin, nggak ada A+. Iya, nggak ada A+. Oh ya, ada ekskul juga yang nggak penting gitu. Jadi emang nilai aku begini-begini aja, biasa aja. Terus kita lihat ke kelas 11. Kelas 11 semester 1, pada semester 3 ya ini ya. Nah, ini baru kelihatan nih angkanya nih. Lihat tuh. Aku bahkan masih ada yang merah di bawah KKM. Apa itu? Matematika 70 berarti merah kan? Apalagi? Udah sih merah 1 ya. Bedanya pengetahuan sama keterampilan itu adalah kalau pengetahuan itu adalah ujian, kalau keterampilan itu kayaknya seingat aku tuh tugas-tugas gitu. Nah, ini kita bisa lihat nilai aku ya. Agama 78. Yang penting pengetahuannya ya, bukan keterampilannya. Terus PKN 84, BI 78, matematika 70, merah 1. Sejarah 84, bahasa Inggris 84, seni budaya 89, pendidikan jasmani olahraga
84, prakarya kewirausahaan 84, geografi 79, sejarah 82, sosiologi 76, ekonomi 75, pas-pasan KKM tapi nggak merah. Nah ini pas kelas 11 ini coba boleh pilih lanjutin lintas minatnya 1, jadi aku pilih biologi aku 85, lumayan kan. Udah sih, terus kita coba lihat yang semester 2 ya. Semester 2 itu matematika aku turun nilainya. Jadi lihat ya, agama 82, PKN 80, BI 76, matematika 69, merah lagi. Sejarah Indonesia 86, bahasa Inggris 81, seni budaya 87, OR 81, prakarya 84, geo 82, sejarah 79, sosiologi 80, ekonomi 77 naik 2 poin, biologi 87. Oke, terus coba kita lihat sekarang yang kelas 12. Kelas 12 semester ganjil itu berarti semester 5 ya. Semester 1 kelas 12 semester 5. Kelas 12 aku nih. Kita lihat, oke. Agama 88, PKN 82, BI 75. BI aku pas-pasan, omega jelek banget. Matematika 83 naik. Soalnya seingat aku tuh matematika kelas 12 itu bahasnya tuh apa itu kelas 11 ya? Seingat aku kelas 12 deh. Yang bahas soal hitung bunga gitu. Apa itu kelas 11 ya? Aku lupa deh pokoknya. Terus sejarah Indonesia 84, bahasa Inggris 83, seni aku 82, OR aku 82. Seni aku 92, sorry. OR aku 82, prakarya aku 86. Geo 76. Aku inget banget geografi aku kenapa turun jauh karena kelas 12 itu gurunya ganti dan belajarnya tuh peta kalau nggak salah, seinget aku ya. Aku tuh nggak suka banget, pertama aku nggak suka cara gurunya ngajar, kedua aku juga nggak suka banget sama peta. Jadi kayak aku kelas 10 sama kelas 11 tuh rajin banget nyatet geografi, tapi begitu kelas 12 aku udah kayak pasti pelajaran udah aku nggak dengerin sama sekali, jadi yang aku anjlok banget. Sejarah 83, ini sosiologinya 80, ekonominya naik 78, naik 1 poin dari sebelumnya. Biologi aku 86, biologi aku aman-aman aja ya. Terus sekarang yang kelas 12 terakhir ya, terakhir kayaknya nggak ada deh. 2. Oh ini nih, ada yang kelas 12 doang, semester 1 semester 2. Iya, jadinya ini transkrip killer. Aku kasih lihat ini aja ya. Jadi kelas 12 semester 1 dan semester 2 kalian bisa bandingin. Semester 1-nya aku itu agama nih ya. Agama semester 1 82, semester 2 81. PKN semester 1-nya 83, semester 2-nya 77. Bahasa Indonesia semester 1-nya 77, semester 2-nya 78. Matematika sama-sama 75. Sejarah Indonesia 86 sama 78. Bahasa Inggrisnya 85 dan 80. Seni budayanya itu 87 dan 85, olahraganya itu 80 sama 82, prakaryanya itu sama 83, geografi 75 79, sejarah 77 76, sosiologi 78 78, ekonomi 75 75, lintas minat 1 94 sama 91, lintas minat 2-nya itu 86 sama 78. Aku nggak ngerti sih ini lintas minatnya kenapa masih ada 2. Kayaknya diambil dari nilai yang kelas 10 kali ya mungkin. Jadi kalian bisa lihat dari rapor aku yang jelek ini. Iya, jadi kalau kalian lihat dari rapor aku, kayak apa ya, nilai aku itu tuh bukan yang kayak outstanding banget sampai bisa gimana-gimana. Dengan nilai seperti ini aku bisa dapat beasiswa buat kuliah di Korea. Jadi kalian juga jangan berkecil hati, apalagi kalian yang kayak nilainya mirip-mirip sama aku gini, karena memang nilai aku gak bagus-bagus banget. Kalian lihat kan gak ada yang 90. Ya jadi nilai aku benar-benar semuanya di bawah 90. Kebalikannya Jerome ya, Jerome gak ada yang di bawah 90. Gimana coba? Jangan dibandingin sama Jerome. Oh my god. Jadi dapat beasiswa itu gak harus selalu yang nilainya itu bagus-bagus semua, tergantung beasiswanya itu apa, juga univ kalian itu mau yang kayak gimana, tergantung univnya juga, tergantung negaranya juga. Aku cuma mau kasih lihat bahwa dengan nilai kayak tadi ini, aku tuh bisa sampai ke Korea dan dapat beasiswa setiap semester gitu. Dan bahkan aku bisa dapat beasiswa yang Global Korean Scholarship itu. Oke, aku ke tengah lagi. Jadi kayaknya video kali ini sampai di sini aja. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan tentang
GKS, tentang beasiswa di Korea, tentang kuliah di Korea, feel free to send me messages through Instagram atau feel free to comment down below. Jadi siapapun itu kalian yang punya cita-cita atau punya mimpi buat tinggal di Korea atau kuliah di Korea, kalian pasti bisa semuanya. Ya udah gitu aja. Jadi jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe ke channel aku. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian yang banyak, karena aku itu bener-bener feel supported kalau kalian tuh subscribe ke aku gitu. Jadi aku bisa semangat juga bikin video-video ke depannya gitu. Jadi jangan lupa ya buat subscribe, jangan lupa buat share juga. Jadi oke, aku bakal end videonya sekarang. See you guys on the next video. Bye-bye!